Cie, cie, ya ada nih ternyata yang nggak bisa berhenti loh mikirin kamu ya, walaupun udah kamu apain gitu ya, diemin kayak gitu kan, kamu harus sana gitu ya, udah kamu gituin tetap aja mikirin kamu ya. Semoga yang dipikirin dan mikirin sehat-sehat semua ya teman-teman ya, sehat-sehat selalu. Di readingannya Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan bahas mengenai siapa sih ya sosok yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ya, kamu. Di general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya, dan mau mendengarkan dengan apa, senang hati, bahagia ya, sejahtera dan vibes yang positif pastinya ya, karena dengan seperti itu outcome-nya kalian juga bakalan jadi positif ya. Oke, teman-teman, sama dengan di readingan yang sebelumnya kita bakalan jadi bagi jadi 3 ya, di 1, 2, 3 story. Kalian gak perlu pilih ceritanya seperti apa, gak perlu juga pilih kartunya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini yang ternyata kamu tuh populer banget gitu kan, dan gak bisa berhenti gitu loh mereka tuh mikirin kamu, asik ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Oke, kita bakalan baca buat teman-teman Aries ya. Alright, Aries ya, yang nggak bisa berhenti mikirin kamu, yang nggak bisa, jangan lagi. Alright, cerita yang pertama buat kamu, siapa sih dia bagi kamu? Cia ya, siapa apa sih? Siapa sih dia bagi kamu ya? Bagi kamu ya, dia adalah orang yang bener-bener apa ya, mengarahkan kamu ke arah spiritual gitu ya. Contohnya gitu, bukan dalam artian terus jadi ini ya teman-teman ya, dia guru spiritualnya kamu gitu ya, nggak juga kayak begitu ceritanya, nggak gitu konsepnya ya. Jadi kamu dan dia ya itu bisa jadi berhubungan ya, tapi tanpa komitmen gitu ya, bener-bener nggak ada ujungnya, jadi bolak-balik tuh kayak gitu-gitu terus gitu loh ya, bisa jadi seperti itu kan, bener. Jadi kamu belajar secara spiritual sama dia gitu seperti itu, karena hidupnya itu jadiin wah bener-bener gitu banget, nggak ada tujuannya, nggak ada komitmen, nggak ada ujungnya gitu, belajar banyak banget kamu dari dia gitu ya. Hubungan kalian cukup dekat nggak sih? Cukup dekat ya, tetapi hubungan ini bener-bener menguras tenaga, menguras emosi, menguras perasaan, pakai banget ya, karena tekanannya tuh cukup besar teman-teman ya, dan selalu entah kenapa gitu nggak sabaran, gampang banget yang namanya terbawa emosi sesaat ya kayak gitu. Jadi tekanan di hubungan yang kalian hadapi ini ya, ini bener-bener berat ya, berat banget ya, seperti itu. Deket sih tapi berat hubungannya kalian. Terus ciri-cirinya dia kayak gimana? Ciri-cirinya orangnya kaku banget ya, orangnya kaku. Terus kalau dilihat di sini sih tegas ya, orangnya ada Aries kan ya di situ. Di Aries tuh kan ciri-cirinya tegas yang seperti itu. Terus habis gitu contoh pemimpin yang cukup oke, cuman memang ya apa ya, nggak mau kalah, orangnya tuh selalu pingin yang namanya menang terus gitu ya. Cukup cerdik gitu teman-teman ya, dan penuh intrik, akalnya cukup banyak, jadi agak sedikit kebablasan ya. Cerdik sih, akalnya banyak sih, tapi agak sedikit licik gitu intrik. Orangnya nggak suka ngomong gitu kan, jadi bener-bener man in action, woman in action, nyata dalam tindakan, nggak suka bertele-tele ya kayak gitu. Jadi bebet kelar gitu ya kayak gitu. Ya seperti itu sih ya. Seperti itu ciri-cirinya dia. Terus kita lihat apa sih yang dia pikirkan gitu ya, kenapa ya seperti itu. Ini adalah tentang ketegasan sih, mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu ya, mau ngapain sih, mau apa gitu loh. Karena ground ini adalah tentang ketegasan ya, kalau misalkan di relationship, tentang menegaskan hubungan kalian tuh seperti apa. Ini yang sebenarnya dia pikirkan teman-teman ya, alasan dan tujuan dia mikirin kamu yang nggak bisa berhenti terus gitu ya, apa ya teman-teman ya.
Karena bolak-balik ya, ini cerita tentang nggak bisa move on dari kamu ya, tentang cerita nggak bisa move on. Jadi benar-benar secara dia tuh nggak bisa buka hati buat orang lain gitu loh teman-teman. Jadi baliknya lagi ke kamu ya, baliknya ke kamu lagi ya, kayak gitu. Ini bisa reverse ya, bisa jadi reverse, bisa jadi seperti itu. Lalu kita lihat nih di sini ya, apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Di sini belajar lebih bijak sih teman-teman ya, belajar lebih bijak melangkah, memilih ya, jangan terlalu terburu-buru, dan yang pasti belajar lebih tulus. Kalau memang ini adalah satu hubungan yang menurut kamu adalah satu hubungan yang nggak mungkin, ya udah lepaskan, jangan hanya mencari keuntungan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang kamu melakukan segala sesuatunya dengan dasar kasih ya nggak apa-apa, dijalanin. Cuman sekali lagi, kalau memang ini adalah hubungan yang memang tekanannya cukup besar dan membuat kamu pada akhirnya kelimpungan gitu kan ya, pikirkan dulu baik-baik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, selanjutnya kita akan menuju cerita yang kedua ya. Siapa sih dia bagi kamu ya, siapa sih dia bagi kamu? Oke. Dia itu adalah orang yang dimana sama kamu ya, kamunya ke kanan, dianya ke kiri gitu ya. Jadi seperti itulah hubungan kalian. Kalian punya prinsip yang berbeda, masing-masing tuh sama-sama kuat gitu ya, memegang prinsipnya. Jadi nggak akan ketemu gitu. Kebayang nggak sih kalau dia ke kanan, kamu ke kiri, ketemunya di mana? Coba di tengah-tengah, di perempatan depan ya, gitu. Jadi seperti inilah ya, seperti itu. Lalu juga kalau misalkan dilihat hubungan kalian dekat gak sih? Dekat, hubungannya tuh dekat banget. Cuman kalian tuh punya egonya kalian masing-masing. Kebayang gak ya, kalian berhubungan tapi masing-masing sibuk dengan egonya masing-masing. Jadi menurut kamu, ego kamu yang kamu perjuangkan itu adalah yang benar, menurut dia yang dia perjuangkan juga benar gitu. Nah kayak gini ya, seperti ini. Ciri-cirinya dia kayak gimana ya? Ini orangnya logis, realistis, terus abis gitu juga dia tuh bener-bener ini ya, struktural banget. Jadi saklek gitu loh teman-teman ya, sakleknya tuh sama aturan ya, realistis tapi saklek sama aturan, bener-bener ngikutin aturan banget, dan suka sama sesuatu yang terikat, terus struktural gitu, dan kaku, orangnya mau menang sendiri ya. Tapi dia gimana pun ya, dia cukup bertanggung jawab sih kalau misalkan beberapa hal ya, terutama di pekerjaan dia tanggung jawab teman-teman. Lalu apa yang dia pikirkan? Mengenai berkomitmen ya, mengenai menjalin satu hubungan yang jelas, yang pasti, yang memang bener-bener dia kepingin banget, ayo spending time, yuk together gitu, antara kamu sama aku gitu, dan kita bicara gitu. Jadi jangan cuman maunya aku atau cuman maunya kamu ya. Jadi ini memang dia pingin yang namanya memberikan waktu gitu loh buat hubungan kalian, yang dia juga kepingin banget gitu ya, kepingin banget untuk kasih waktu buat kamu juga, buat dia juga gitu, untuk bicara dari hati ke hati gitu. Jangan seenaknya sendiri kesono kesini dan nggak mau saling dengerin ya, gitu ya. Sama aturan-aturan yang bisa ditetapkan kalau misalkan memang mau serius ya, seperti itu. Jadi oke sih ya niatnya. Lalu alasan dan tujuannya dia mikirin kamu tuh apa sih ya? Karena banyak sekali hal-hal yang dia tuh pendem selama ini gitu. Dia nggak bisa berekspresi, dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia pengen ungkapkan teman-teman ya. Jadi dia pendem aja dulu gitu. Sibuk kamunya, ngelihat kamunya juga seperti itu, yang lihat dianya juga seperti itu ya. Jadinya banyak sih ya yang dia tuh kurang bisa mengekspresikan ya. Banyak dipendem sih emosi dan perasaannya dia ya. Seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Belajar sih lebih terbuka ya teman-teman ya, belajar lebih terbuka, belajar yang nggak berasia gitu. Artinya gini, oke, orang punya prinsip gitu kan, bisa menyelesaikan segala sesuatunya juga, kalian juga bisa masing-masing gitu. Tapi apa esensi dari yang namanya komitmen, aku jalan sama kamu, kamu jalan sama aku, kalau sendiri-sendiri kayak begitu ya kan ya. Dia belajar buat lebih terbuka ya, sharing each other's better things lah kalau misalkan kayak begini ya. Alright ya, sekarang kita lihat di cerita kamu yang ketiga.
Siapa sih dia bagi kamu? Dia adalah orang yang kamu sayang, jelas gitu kan, kartunya aja jelas banget gitu. Kalau misalkan kalian gak jelas di zoom ya, zoom in zoom out ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu hubungan kalian dekat gak sih? Deket banget ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orang yang pembela keadilan banget ya. Jadi pahlawan pembela keadilan, bukan kebenaran ya, tapi keadilan. Ya, kaku, orangnya kaku banget. Terus habis gitu juga ini ya, kaku tegas ya, kaku tegas gitu. Terus gampang banget kebawa emosi teman-teman ya, gengsian orangnya, aslinya romantis loh tapi gengsian ya, karena traumanya dia cukup banyak teman-teman ya, cukup lumayan nih traumanya dia. Jadi ya begitulah, dia membentengi dirinya dengan kekakuannya dia. Yang dia pikirin apa sih sebenarnya ya, dia tuh suka sibuk sendiri sama pikirannya dia, jadi memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu nggak nyata gitu loh, nggak ada gitu, sibuk dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya, kayak begitu. Terus alasan dan tujuannya dia mikirin kamu tuh apa? Nah ini dia nih, ada cerita attachment di sini ya, karena memang dia terikat ya, merasa terikat dengan kamu, merasa bahwa kamu adalah seseorang yang ya, dia saking takutnya mungkin ya kehilangan kamu gitu ya. Jadi terjebak di ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Dan banyak hal sih ya, ini antara pekerjaan, relationship juga dia berusaha banget yang namanya menyeimbangkan itu ya, supaya nggak kehilangan gitu loh ya, ceritanya kayak gitu ya. Gimana caranya gitu ya, seperti itu. Lalu what next ya? Apa yang mesti kamu lakukan teman-teman ya? Vision, ada vision di sini ya. Setidaknya kalian itu mesti yang namanya tahu lah apa yang kalian mau tuju sih, apa yang mau kalian kejar sih di hubungan ini gitu kan. Ya jangan sampai terus-terusan lontang-lantung kayak gitu-gitu aja ya, kayak gitu. Dan fokus ke hubungan jangka panjang. Jadi jangan berpikir ke sesaat gitu. Dan hati-hati, tadi kan ada ya namanya jebakan-jebakan ilusi yang ada di pikirannya dia ya, bisa jadi di kamunya juga nular gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati terjebak toxic relationship sih ya, seperti itu. Oke ya, ini buat teman-teman Aries di readingan kali ini yang gak bisa berhenti mikirin kamu. Nah buat teman-teman yang masih belum pada subscribe, ayo pada subscribe yuk channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story. Let's go, langsung ke sono ya. Mikir boleh teman-teman, namanya juga kita manusia gitu kan. Kalau nggak mikir gimana dong ya. Tapi ingat, balik lagi, kalau kamu capek mikirnya berhenti dulu ya, istirahat dulu, habis itu gas lagi. Kalau mau mikir lagi sok ya, silahkan. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day.